Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik. Yang Tarigan Catur beri judul Grandmaster Novendra Priasmoro nantangin penakluk Magnus Carlsen. Bagaimana hasilnya? Oke, sedikit informasi. Mengapa Dmitry Andreikin disebut sebagai penakluk Magnus Carlsen? Karena pada kejuaraan Dunia Blitz tahun 2019, hanya Dmitry Andreikin satu-satunya pecatur yang mampu mengalahkan Magnus Carlsen. Sedangkan Super Grandmaster lainnya hanya mendapatkan hasil imbang serta kekalahan dari Magnus Carlsen. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam Titel Tuesday Blitz ronde ke-9. Tepatnya terjadi pada tanggal 7 Oktober 2020, sekitar pukul 1:50 waktu Indonesia Barat dini hari tadi ya. Oke, pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Novendra Priasmoro menghadapi Dmitry Andreikin. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan ya, untuk melihat sengitnya pertarungan di papan. Di sini, Novendra Priasmoro menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 2820 menghadapi Dmitry Andreikin yang menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 2975. Novendra memulai permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion C5. Ini adalah pertahanan Sicilian. Oke, pertahanan Sicilia ini merupakan permainan yang paling disukai oleh Novendra Priasmoro. Dan Novendra Priasmoro pernah menaklukkan Peter Fiedler dalam permainan Sicilian. Kita lanjutkan. Kuda F3, pion E6. Ini adalah pertahanan Sicilia dalam variasi Prancis ya. Pion D4, pion C pukul D4, kuda pukul D4, kuda G6. Di sini Dmitry mengajak pertukaran kuda ya. Apa respon dari Novendra? Kuda C3, menteri C7, pion G3 untuk persiapan Venceto gajah ya. Pion A6 agar gajah putih tidak dapat menempati petak B5 yang cukup strategis ya. Gajah G2, kuda F6, dan rokade pendek oleh putih. Kuda pukul D4, menteri pukul D4, gajah C5, dan di sini Novendra tidak menyelamatkan menterinya, melainkan melakukan langkah gajah F4 dengan tempo mengancam menteri lawan juga. Dmitry melakukan langkah pion D6 untuk menutup ancaman tersebut, sedangkan Novendra memilih untuk memundurkan menterinya dengan pindah ke D2. Pion H6, benteng A menuju D1. Ini sangat jelas ya, di mana Novendra mengincar pion lemah yang ada di petak D6 dengan 3 buah sekaligus, yaitu gajah putih, menteri putih, dan benteng putih. Gampang saja bagi Andreikin menutupnya dengan pion E5. Lantas, gajah putih pindah ke E3 untuk coba mengajak pertukaran buah dengan Andreikin. Diterima. Gajah pukul gajah di E3, pion pukul E3. Gajah E6 dan Novendra memanfaatkan momentum dengan baik dengan menteri pukul pion di D6. Benteng C8. Di sini lawan atau Andreikin mencoba untuk menguasai lajur C ya. Menteri pukul C7 dan benteng pukul C7. Benteng D2 untuk melindungi pion yang ada di petak C2 yang secara tidak langsung diancam oleh benteng hitam. Raja E7, pion A4, benteng H menuju C8, pion H3, benteng C4, benteng D3, pion B5, pion A pukul B5, pion A pukul B5, kuda pukul B5 dan benteng pukul pion gratis yang ada di C2, kuda D6, benteng B8. Dan di sini Novendra melakukan sedikit kesalahan ya, menurut analisa komputer,
langkahnya itu adalah B3. Di sini, analisa komputer menyebutkan ada langkah yang lebih baik dari pion B3, yaitu dengan melakukan langkah kuda F5 skak. Apabila langkah ini dilakukan, maka yang akan terjadi sebagai berikut. Raja F8, benteng F menuju D1, gajah pukul F5, pion E pukul F5, benteng B menuju B2, ada tempo mengancam gajah putih ya. Benteng D8 skak, raja pindah ke E7, gajah H1 dan seterusnya ya. Kita kembali. Namun di sini Navendra melakukan langkah lemah dengan melakukan langkah pion B3. Apa yang dilakukan oleh Dmitri Andreikin dengan melakukan langkah kuda D7, kuda F5 skak, raja F8, benteng F menuju D1, benteng C7, gajah F3, pion H5. Di sini Navendra mengambil keputusan dengan gajah pukul pion di H5. Walaupun ada langkah pion G6 garpuan terhadap gajah dan kuda, namun analisa komputer menyebutkan bahwa langkah dari Navendra masih bagus ya. Sehingga Navendra pindah ke G4 dan setelah pion pukul kuda, Navendra melakukan langkah pion pukul pion di F5. Di sini gajah hitam juga sudah tidak dapat bergerak ya, karena semua petak dari yang bisa untuk kabur ya dari seorang Andreikin sudah dijaga oleh Navendra. Sehingga di sini Dmitri Andreikin membuat taktik dengan kuda C5. Ini adalah keterpaksaannya bagi seorang Navendra, karena jika menyelamatkan bentengnya, maka gajah hitam akan selamat dan Navendra jelas kalah perwira. Oleh karena itu, Navendra membuat keputusan dengan pion pukul gajah, kuda pukul benteng, benteng pukul kuda, benteng C2, pion E pukul F7, benteng A8, benteng D1, raja pukul F7. Ini sudah memasuki permainan babak akhir, di mana Navendra masih memiliki 4 pion, 1 gajah dan 1 benteng, sedangkan hitam memiliki 2 benteng, 1 raja dan 1 pion. Gajah F3 dengan tempo mengancam benteng yang ada di petak A8 dan benteng A menuju A2 menguasai lajur atau petak ini ya, petak pertahanan dari Navendra ya. Pion H4, raja F6, benteng F1. Di sini jika hitam melakukan langkah sembrono misalkan dengan benteng menuju B2, maka ada langkah gajah E4 dengan tempo skak, dan setelah raja berpindah maka gajah pukul benteng dan benteng pukul gajah. Sehingga di sini Navendra pasti akan dapat memenangkan permainan dengan mudah ya. Kita kembali. Namun tentu saja sekelas Super Grandmaster sudah mengetahui akan ancaman ini, sehingga raja pindah ke G7, pion G4, benteng C3, pion H5. Ini adalah langkah yang kurang akurat dari seorang Navendra. Di sini ada langkah yang lebih baik selain pion H5, yaitu dengan melakukan langkah benteng F2. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Benteng A1 skak, raja pindah ke G2, benteng E1 dengan tempo mengancam pion lemah, gajah E2, benteng pukul B3, pion G5 dan seterusnya ya. Kita kembali. Namun di sini melakukan langkah pion H5. Apa balasan dari Dmitri? Dengan raja H6, gajah E4, benteng pukul E3, gajah F3, raja G5, gajah G2, benteng G3, benteng F2, benteng pukul F2, raja pukul F2, benteng pukul G4, gajah F3,
Di sini tampaknya Novendra sudah semakin kesulitan ya, karena pion tinggal 2 dan perwiranya hanya gajah melawan benteng dari punya Andreikin. Benteng B4, gajah D1 dengan tempo menyelamatkan pion yang ada di petak B3 ya. Raja F4, Raja E2, pion E4, Raja D2, benteng D4 skak, Raja E2, benteng D3, gajah C2, benteng H3, Raja D2, benteng pukul H5, Raja C3, benteng C5 skak, Raja pindah ke B2, pion E3, gajah D3, benteng D5, Raja C3, Raja F3, gajah C4, benteng C5, dan setelah pion B4, maka di sini Dmitri membuat keputusan tepat dengan benteng pukul gajah dengan tempo skak. Setelah raja pindah, dan di sini jelas ya, pion dari hitam akan segera promosi, sedangkan pion Novendra masih jauh. Dan setelah pion E2 tinggal selangkah lagi Andreikin promosi, disinilah Novendra melakukan atau memutuskan resign ya. Karena memang situasinya sudah sulit bagi Novendra. Pion dari Andreikin sudah 1 langkah lagi promosi, sedangkan Novendra masih harus mencoba untuk menyelamatkan pionnya. Oke, menurut tarigan catur, permainan dari Novendra ini sudah sangat bagus. Sudah mampu mengimbangi salah satu super grandmaster, yaitu Dmitri Andreikin. Jadi patut diucapkan apresiasi bagi Novendra. Oke, menurut tarigan catur, video kali ini cukup. Nantikan video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.